Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Baik anak-anakku yang Pak Guru cintai karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, maka mari kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang Asmaul Husna. Pada minggu lalu kalian sudah belajar tentang pengertian apa itu Asmaul Husna. Jadi Pak Guru mereview kembali bahwasanya Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang paling baik atau nama-nama Allah yang terbaik. Ada 99 nama. Ya, dalilnya kalian sudah hafal sesuai dengan dalil Al-Quran maupun dalil hadis. Yang walaupun pada minggu lalu itu ada sebagian yang belum hafal hadis tentang dalil Asmaul Husna. Oleh karena itu Pak Guru harapkan yang belum hafal nanti bisa dihafalkan kembali. Nah, sekarang kita akan mempelajari sebagian dari 99 nama Asmaul Husna tersebut. Namun sebelumnya yang harus kalian ketahui adalah ada juga nama sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Bisa kalian lihat di buku kalian halaman 23 di info penting. Nah, ini kalian juga harus tahu bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib itu ada 13 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari wujud sampai dengan pada kalam. Adapun selain sifat-sifat tersebut, ada 7 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Nah, yang 7 ini nanti bisa kalian hafalkan, namun tidak perlu kalian setorkan ke Pak Guru, yang penting kalian sudah bisa pahami. Mulai dari qadiran sampai dengan basiran atau sampai dengan mutakalliman. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Dari 99 nama itu, yang akan kita pelajari hanya 4 Asmaul Husna saja. Yang pertama adalah Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Al-Alim itu adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluknya, terutama kita sebagai makhluk hidup yaitu manusia, yang tugas pokok pertamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tahu segala apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mau kita lakukan kejahatan, mau kita lakukan kebaikan, mau kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, mau kita lakukan secara terang-terangan, Allah akan mengetahui segala perbuatan kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ard wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya nanti silahkan kalian bisa baca sendiri di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 59. Nah, ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasannya segala sesuatu yang kita lakukan di masa-masa kehidupan kita, baik itu perbuatan buruk, baik itu perbuatan jahat, baik itu yang tersembunyi maupun yang secara terang-terangan, Allah akan mengetahuinya. Sekalipun itu kita bisik-bisik ke teman kita, dengan teman-teman yang lain tidak akan mengetahui apa yang kita bisikkan. Atau perbuatan-perbuatan yang misalnya, terutama ketika kita puasa, kita mau buka puasa nih, kita yakin bahwasanya tidak ada orang yang melihat kita, tidak ada orang yang mengetahui kita, nanti kita buka puasa di kamar mandi. Nah, itu salah. Tetap Allah akan mengetahui apapun yang kita lakukan, apalagi kita hanya sebatas makhluk, sebatas hamba Allah yang penuh dengan kelemahan. Karena Allah memiliki nama yang namanya adalah Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Nah, sekalipun perbuatan baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, misalkan kita bersedekah kepada orang lain, toh cukup tangan kanan kita yang memberikan, kemudian tangan kiri kita tidak melihatnya, tetapi tetap Allah akan mengetahui segala perbuatan kita. Oleh karena itu, mumpung masih
Allah berikan kesempatan kita hidup di dunia, perbanyaklah amal-amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa demikian? Dikarenakan Allah memiliki nama yang namanya adalah Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Yang kedua yaitu Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Al-Khabir itu adalah Allah Maha teliti. Ya, Allah Maha teliti terhadap apapun yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Makhluk sekecil apapun Allah itu teliti sekali terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, manusia saking telitinya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun manusia yang tidak terkontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat teliti terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, di dalam Al-Qur'an ini dalil tentang Al-Khabir. Di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 16. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah wallahu khabirun bima ta'malun. Nah, nanti silakan kalian lanjutkan, bisa dibaca artinya. Inilah dalil tentang Al-Khabir, Allah Maha teliti. Yang ketiga yaitu As-Sami. Apa itu As-Sami? As-Sami itu adalah Allah Maha mendengar. Allah mendengar segala sesuatu yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ya. Nah, sekalipun kita bisik-bisik kepada orang yang kemudian orang lain tidak akan bisa mendengar kita. Baik itu bisikannya kejahatan, baik itu bisikannya kebaikan, Allah akan mendengar segala sesuatu yang kita bisikkan tersebut. Oleh karena itu, gunakanlah hati dan pikiran kita untuk seraya berkata-kata baik kepada orang lain, sehingga orang tidak akan merasa tersinggung maupun merasa tidak dimanfaatkan oleh kita. Nah, oleh karena itu, karena Allah memiliki sifat nama yang namanya As-Sami, Allah Maha mendengar, maka perbanyaklah zikir di dalam kehidupan kita. Walaupun kita berzikir di dalam hati kita baca subhanallah, subhanallah sampai 33 kali, dan selain di waktu-waktu sholat kita selalu berzikir dengan tidak membaca jelas atau tidak membaca jahar, kita cuma sirkan, hanya dalam hati kita baca. Kita di dalam perjalanan, kita baca Asmaul Husna dalam hati kita. Kita mau melangkah ke masjid, kita sambil berselawat atau membaca zikir-zikir yang lainnya, Allah akan mendengar segala sesuatu yang kita baca, walaupun itu di dalam hati. Karena Allah memiliki nama yang namanya As-Sami. Dalilnya ada di dalam Quran surah An-Nisa ayat 48. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Ada kata-kata sami'an di dalam ayat tersebut yang berarti Allah Maha mendengar. Jadi itulah sudah 3 Asmaul Husna yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama dari Al-Alim, Al-Khabir, dan As-Sami. Pak Guru harapkan kalian bisa pahami makna dari 3 Asmaul Husna tersebut. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Al-Basir itu adalah Allah Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang secara tidak tersembunyi atau secara terang-terangan istilahnya. Nah, manusia memiliki pandangan hanya terbatas. Paling sekitar 100 meter, 200 meter, ada yang Allah berikan penglihatannya tajam. Bahkan ada yang Allah berikan penglihatannya cepat buram dan lain sebagainya. Itu adalah sifat atau yang diberikan Allah kepada makhluknya yang namanya manusia. Terbatas kalau kepada hambanya. Bahkan ada orang yang tidak bisa melihat. Nah, itu adalah cara Allah memberikan kepada dia, yaitu penglihatan, tapi penglihatannya tertutup. Bisa jadi Allah memberikan dia pendengaran yang jelas, sehingga Allah masih memberikan cara untuk melihat segala sesuatu melalui pendengarannya dia. Coba kita perhatikan, ada banyak orang tidak bisa melihat tapi bisa membaca Al-Quran. Karena hanya dengan meraba.
Nah, oleh karena itu kita yang Allah berikan penglihatan, kita gunakan penglihatan kita dengan baik. Memperbanyak membaca Al-Quran, melihat-melihat hal-hal yang baik. Jangan melihat-melihat hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang buruk, terutama di media sosial. Kita harus selalu berhati-hati, ya. Kita gunakan, manfaatkan mata kita untuk melihat segala sesuatu yang baik. Nah, karena segala yang kita lihat itu Allah akan lihat perbuatan kita. Ketika kita melihat keburukan, misalkan di media sosial kita lihat baca-baca berita-berita gosip. Nah, Allah itu tahu. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Bahkan Al-Basirnya Allah lihat kita bahwasanya kita sementara melihat keburukan yang kita lihat di media sosial. Oleh karena itu harus dihindari karena Allah Maha melihat sesuatu apapun yang kita lakukan di dunia ini. Dalilnya ada di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 108. Yastakhfuna minan nas wala yasfuna minallah. Nah, ini dalil tentang Al-Basir, Allah Maha melihat. Nah, dengan demikian ada 4 Asmaul Husna yang kita pelajari pada hari ini, mulai dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Al-Alim itu adalah Allah Maha mengetahui. Kemudian Al-Khabir adalah Allah Maha teliti. As-Sami Allah Maha mendengar. Dan Al-Basir adalah Allah Maha melihat. Nah, dengan demikian semoga apa yang Pak Guru sampaikan ini menjadikan motivasi buat kita semua untuk selalu berhati-hati dalam berbuat. Dikarenakan ada 99 nama Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pahami, terutama yang 4 tadi yang Pak Guru sudah sebutkan, 4 tadi yang kita sudah pelajari, sehingga itu membuat kita lebih meningkatkan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah kita. Baik itu ibadah yang sunnah maupun ibadah-ibadah yang wajib, terutama ibadah-ibadah yang wajib. Sekarang kita tidak jujur terhadap Allah. Ditanya sama orang tua, sudah sholat apa belum? Bilangnya belum, padahal kita sudah sholat. Nah, itu juga kesalahan namanya. Atau misalnya itu kan kita tidak dijujur namanya kepada orang tua. Ditanya sama orang tua, sudah sedekah apa belum? Bilangnya sudah, padahal belum. Sekalipun itu kebaikan yang kita buat dengan tidak jujur, seperti yang sholat tadi, padahal dia sudah sholat tapi jawabnya belum, itu juga menipu namanya, tidak boleh. Atau tidak jujur terhadap orang tua kita. Dosanya double, dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosanya kepada orang tua, disebut dengan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, jadi harus berhati-hati di dalam berucap maupun berkata-kata dengan siapapun itu dia. Nah, bisa kita lihat yang terjadi di negara kita lah saat ini. Allah hancurkan seseorang tersebut melalui lisannya. Bisa dikatakan yang sekarang lagi viral itu masalah DPR. Itu hanya dikarenakan ucapannya yang salah terhadap rakyat. Sehingga Allah pun murka. Allah tenggelamkan semua harta bendanya dalam sekejap. Bayangkan sudah bertahun-tahun dia kumpulkan harta bendanya, tapi cuma gara-gara perkataannya salah terhadap rakyat, sehingga Allah berikan dia pelajaran terhadap ucapannya tersebut. Padahal cuma beberapa kata saja yang dia ucapkan oleh beberapa anggota DPR tersebut. Nah, itulah cara Allah murka terhadap orang-orang yang salah menggunakan lisannya. Oleh karena itu, jangan kita pikir bahwasanya Allah tidak mendengar ucapan-ucapan kita. Tidak melihat apa yang kita lakukan, tidak mengetahui apa yang kita lakukan, bahkan tidak teliti terhadap apa yang kita lakukan. Tidak, Allah semua tahu terhadap apa yang kita lakukan. Nah, itu adalah salah satu contoh. Kita harus selalu berhati-hati dalam berucap, selalu berhati-hati dalam berperilaku, sehingga Allah meridhoi kita dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada 4 tadi Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Pak Guru harapkan kalian bisa menghafalnya, bisa mengerti pengertiannya, sehingga dengan demikian kalian bisa lebih semangat dan rajin lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, demikian materi kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru akhiri, sekian dari Pak Guru.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.